Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. It's nice to see you again. Oke, senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Oke, I am Mrs. Puji Handayani. Kita ketemu kembali dengan saya, Ibu Puji Handayani. Well, I would like to explain you the material about simple present tense. Oke, kalian buka buku modul kalian. Oke, buka halaman open page 3, halaman 3, simple present tense. Oke, materi ini sudah kalian dapatkan saat kalian di SD. Ini bagi yang sudah jelas mengenai materi ini. Ini nanti akan kalian semakin jelas. Kalau yang belum jelas, insya Allah kalian akan menjadi jelas. Oke, anak-anakku. Before I explain about simple present tense, there are some things that you have to understand first. Oke, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu. Yang pertama yaitu mengenai tenses. Ya, apa itu tenses? Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu. Ada waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu yang lalu atau lampau. Semuanya itu untuk menunjukkan terjadinya suatu peristiwa. Jadi peristiwa sekarang, peristiwa masa depan, dan peristiwa lampau. Ini adalah tenses. Oke. Kemudian yang perlu kalian ketahui lagi yaitu kata kerja. Dalam bahasa Inggris kita sebut verb. Dalam bahasa Inggris kata kerja dan bahasa Indonesia kata kerja itu sangat berbeda. Oke, bentuk kata kerja di dalam bahasa Inggris itu ada banyak. Nanti kalian akan mengenal kata kerja bentuk 1. V1 atau kata kerja dasar, V2 kata kerja bentuk kedua, verb 2, V3 kata kerja bentuk ketiga, ada lagi nanti V tambah S kata kerja ditambah S atau ES atau IES, dan V-ing kata kerja ditambah ing. Oke, untuk mempelajari simple present tense ini, nanti yang perlu kalian ketahui ini V1 verb 1 kata kerja 1 atau kata kerja dasar, dan VS kata kerja yang ditambah dengan S atau ES atau IES. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke, kata kerja bentuk 1 V1. Oke, misalnya eat. Nanti kalau ditambah S menjadi eats. Drink, drinks. Sleep, sleeps. Go, goes. Watch, watches. Study, studies. Dan lain sebagainya. Oke, ini adalah kata kerja V1 dan VS atau tambah ES atau IES. Okay, students, now we come to the material simple present tense. Okay, the first is pattern atau pola. A. Kalimat yang menggunakan subjek I, you, we, they, kata benda jamak. Jamak itu misalnya children, students, kemudian boys, girls, dan lain sebagainya. Bentuk positifnya subjek plus V1 kata kerja bentuk 1 tadi. Oke, contohnya misalnya eat, drink, sleep, study, go, write, dan lain-lain. Oke. Example, the students study in the library. Murid-murid belajar di perpustakaan.
The children play badminton every Sunday. Farhan and Andika make a kite. Jadi ini subjeknya jamak, yaitu the students, the children, Farhan and Andika. Jadi kalian lihat kata kerjanya bentuk satu dasar. Study, play, dan make. Bentuk negatifnya subjek plus do not atau disingkat don't plus V1. Oke, kita lihat example. The students do not atau don't study in the library. The children don't play badminton every Sunday. Farhan and Andika don't make a kite. Okay, now we come to interrogative or bentuk pertanyaan. Di sini ada dua pertanyaannya. Yang pertama, yes no question, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban yes atau no. Dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan apakah bla bla bla. Oke, apakah kamu belajar di SMP 9? Apakah kamu sarapan roti tadi pagi? Nanti kita jawab yes atau no. Oke, polanya do plus subject plus V1. Oke, kita ubah contoh-contoh tadi menjadi yes no question. Do the students study in the library? Kalau misalnya jawabannya ya, yes they do. Murid-murid, the students, karena jamak kita ganti they. Yes, they do. Kalau tidak, no, they don't. Do the children play badminton every Sunday? Jika jawabannya ya, yes, they do. Kalau no, no, they don't. Do Farhan and Andika make a kite? Yes, they do. No, they don't. Ini kenapa Farhan dan Andika kita ubah menjadi they? Karena Farhan dan Andika ini bentuknya menjadi jamak. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu yang menggunakan question word, kata tanya. Example, what, where, when, dan lain sebagainya. Oke, contohnya question word atau saya singkat QW plus do plus subject plus V1. Example, misalnya kita gunakan kata tanya where. Where do the students study? Oke, di mana murid-murid belajar? Jawaban pendeknya in the library. When do the children play badminton? Kapan kapan anak-anak bermain badminton? Every Sunday. What do Farhan and Andika make? Apa yang dibuat Farhan dan Andika? Yang dibuat adalah a kite. Oke. Now we come to pattern B, pola yang kedua. Ini kalimat yang subjeknya he, she, it, kata benda tunggal. Misalnya father or my father, mother, sister, Andika, a boy, a girl, a cat, dan lain sebagainya. Oke, bentuk positifnya subjek plus VS, kata kerjanya ditambah S atau kadang ditambah ES atau IES. Oke, contohnya tadi ya, eat, eats, drink, drinks, sleep, sleeps, study, studies, go, goes, write, writes, dan lain sebagainya. Oke, contoh misalnya subjeknya his brother. Tunggal nih ya. His brother studies in the library. Yunita plays badminton on Sundays.
on Sundays ini sama dengan every Sunday. Kalau every Sunday, Sunday-nya tidak usah ditambah S. Oke. Farhan makes a kite. Sekarang bentuk negatifnya subject plus does not atau bisa kita singkat doesn't plus V1. Ingat, bentuk negatifnya kata kerjanya kembali ke bentuk pertama atau dasar, tidak pakai S, V1. Example, his brother doesn't study in the library. Yunita doesn't play badminton on Sundays. Farhan doesn't make a kite. Okay, now interrogative sama seperti yang A tadi, yes no question. Pertanyaan yang menuntut jawaban yes atau no. Oke, kita mulai dengan does plus subject plus V1. Ini juga bentuknya kembali pertama atau dasar. Oke, example, does his brother study in the library? Kalau jawabannya yes ya, yes he does. Oke, his brother karena laki-laki tunggal kita ganti dengan he. Kalau no, no he doesn't. Does Yunita play badminton on Sundays? Yes, she does. Atau kalau tidak, no, she doesn't. Does Farhan make a kite? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Oke, sekarang pertanyaan yang menggunakan question word. Apa question word? Ya, masih ingat? Kita mulai dengan question word plus does plus subject plus V1. Ini juga kata kerjanya kembali ke bentuk pertama atau dasar. Oke, misalnya kata tanyanya where. Oke, where does his brother study? Di mana kakaknya belajar? Oke, misalnya jawabannya in the library. Where does Yunita play badminton? On Sundays. What does Farhan make? A kite. Oke. Well, itu adalah pattern atau pola dalam bahasa Inggris bentuk simple present tense. Kalian perhatikan dengan baik-baik. Now the next is function, fungsi. Jadi simple present tense itu digunakan untuk apa toh? Oke, A, menyatakan kebenaran umum. Ini tidak bisa ditawar lagi. Oke, example, a cat has 4 legs. Kucing punya 4 kaki, itu pasti. A cat, karena ini saya ambil bentuk kata bendanya tunggal, jadi kata kerjanya tambah dengan S. Dari kata have tambah S menjadi has. A cat has 4 legs. Fish lives in water. Ikan hidup di air. The earth goes around the sun. Bumi, karena bumi hanya satu, go-nya tambah dengan S ya. Bumi bergerak mengitari matahari. Ini adalah kebenaran umum. Oke, B, menyatakan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap periode tertentu. Oke, misalnya keterangan waktunya every day, dilakukan setiap hari, every Sunday, setiap hari Minggu atau on Sundays, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, dan lain sebagainya. Oke, example, Intan and her sister drink milk every morning. The children play football in the field every Sunday morning. The students attend the flag ceremony every Monday. Okay, my children, I think my explanation is clear enough for you.
keterangan saya sudah jelas. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh WA saya atau Memdi atau Mrs. Harini melalui WA grup. Oke, kalian tanyakan bagian mana yang kurang jelas. Okay, that's all for my explanation about simple present tense. Okay, now we come to the next part. It is about evaluation. Oke, kalian buka bagian evaluation 1. Tolong kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Yang E nanti change the following sentences based on the sign given. Kalian ubah kalimat berikut sesuai dengan tanda yang diberikan. Oke, number 1 to number 5. Yang B, arrange the words into the right sentences. Kalian susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Oke, number 1 to number 5. C, translate into English. Ya, kalian sekarang berlatih menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Oke, kalian konsultasi dengan kamus kalau ada misalnya kata-kata yang belum kalian ketahui. Look up your dictionary. Oke, pola ini nanti kalian lihat di bagian pattern tadi yang E dan B tadi ya. Oke, I think there is no difficulty. Saya kira tidak ada kesulitan. Ingat, there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, kalian kerjakan evaluation di lembar folio. Kapan kalian harus mengumpulkan? Nanti tunggu pengumuman saya berikutnya. Oke, I think that's all for today. Thanks for your attention. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.